Laba-laba merupakan salah satu hewan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Bahkan di antara keistimewaannya tersebut, ada salah satu surah Al-Quran yang dinamakan surah Al-Ankabut. Selain itu pula laba-laba banyak disebutkan dalam sirah Rasulullah SAW saat hewan tersebut diperintahkan Allah SWT untuk melindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika berada di Gua Sur, bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Pertolongan laba-laba itu dilakukan dengan membuat sarang di mulut Gua Sur sehingga mengelabui kafir Quraisy. Kisah tentang penyelamatan di Gua Sur itu disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-40. Jikalau kalian tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrik Makkah, mengusirnya dari Makkah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka, Allah menurunkan ketenangannya kepadanya, Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang tidak kalian lihat dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 30/7 pukul 13 Ma'ruf. Ternyata sains juga membuktikan laba-laba banyak memiliki keistimewaan. Bila dibanding dengan rambut manusia, helai laba-laba jauh lebih tipis. Dia ibarat tali dengan benang. Profesor Emeritus Teknik Mesin asal Universitas Houston, Amerika Serikat, John Lienhart menjelaskan, diameter benang yang merangkai rumah laba-laba ternyata 30 lebih kecil. 30/7 pukul 13:1 Ma'ruf, dengan segala kelemahannya itu, benang laba-laba bisa membentang hingga 140 kali dari panjangnya. Dia pun punya struktur material yang sangat kuat. Lienhart bahkan menyebut jaringnya memiliki kekuatan yang lebih dari material baja. Laba-laba memiliki 6 spigot untuk memutar sutra. Spigot itu mencampur cairan untuk mengatur komposisi. Mereka dapat membuat satu jenis sutra untuk menangkap lalat dan membuat benang lainnya untuk membentuk parasut yang bisa membawa mereka ke angin. 30/7 pukul 13:2 Ma'ruf, Mustafa Mahfud, seorang peneliti Mesir menjelaskan, pembuat sarang laba-laba berjenis kelamin betina. Setelah berhubungan seks dengan pejantannya, dia akan langsung membenci dan berusaha membunuhnya. Sementara itu, telur-telur laba-laba yang menetas itu pun tindih-menindih dan sebagian di antaranya mati. Al-Quran menjelaskan tentang sarang laba-laba itu dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Al-Quran menjelaskan bahwa sarang laba-laba bak rumah yang rapuh. Kata auhan diambil dari kata wan, yang berarti lemah atau rapuh. Kelemahan sarang laba-laba untuk menjadi tempat perlindungan sepintas terlihat sangat menonjol. Anda dapat menghancurkan sarang itu hanya dengan satu jari. Quraisy Shihab mengutip Mustafa Mahmud menjelaskan, benang-benang yang dihasilkan laba-laba memang jauh lebih kuat dari baja dalam kadar yang sama. Di sisi lain, dia lebih lentur dari sutra. Karena itu, apa yang dimaksud ayat di atas bukan kepada benang atau material yang membentuknya. Predikat rapuh itu ditujukan kepada sarang atau rumah laba-laba. Kelemahan rumah laba-laba bukan pada unsur atau struktur bangunannya. Kalau itu yang dijadikan patokan, rumah laba-laba adalah rumah paling kuat. Kelemahannya ada pada fungsi utama sebuah rumah. Sebuah rumah mempunyai fungsi utama untuk melindungi penghuninya. Pada sarang laba-laba rumah itu tidak melindunginya sama sekali dari hujan. Nah, itulah mengenai artikel tentang laba-laba menurut Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.